Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. di channel kita, di channel yang membahas seputar mistis, pengalaman horor tentunya. Nah, di samping saya ini ada narasumber saya, namanya Pak J, atau dikenal juga Chef karena beliau adalah juru masak di hotel maupun ngajar di sekolahan. Mungkin pada Pak J, silakan bagaimana kronologi ceritanya dari awal Pak J. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi pengalaman saya itu memang sebenarnya ini betul-betul terjadi di saya, dan itu seumur hidup sampai tua pun saya masih ingat. Dan siapa itu sampai sekarang pun saya juga siapa itu nggak tahu gitu loh. Itu terjadi di tahun setelah saya lulus SMA. Lulus SMA saya pernah bekerja biasa karena saya orang Banyuwangi, paling ujung kan pulau, jadi saya bekerja di Bali. Nggak tahan saya kembali ke Surabaya, tapi bukan di Surabaya saya bekerja. Nah, peristiwa ini terjadi di daerah Gunung Gangsir sebenarnya. Gunung Gangsir itu simpangnya antara Malang dengan Surabaya. Saya itu ikut UA atau ikut Pak D lah istilah bahasa ininya ya. Ikut Pak D saya bahasa Jawa itu. Dan waktu itu Pak D saya itu kan di belakang rumah tuh punya tanaman lahan tebu yang luas dengan padi yang luas. Dan itu yang terjadi sebenarnya nggak terpikir oleh saya pada waktu itu. Mohon maaf Pak, jadi di Bali. Di Bali nggak ada mistik. Nggak ada mistik. Cuman ini di daerah dekat Surabaya tadi. Acara simpangan namanya itu. Kalau dari Jember, setelah Jember ada Lumajang, baru Probolinggo, nah baru Bangil. Nah, di Bangil inilah saya tempat tinggal ikut Pak Adi saya. Nah, peristiwa itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi saya tuh bingung gitu loh. Waktu itu ada kedatangan saudara saya, dia itu seorang anggota TNI sebenarnya. Nah, dia ngajak saya di Gunung Gangsir itu, notabene adalah dia itu lewat jalan setapak kayak sawah gitu loh, galengan kalau bahasa Jawa. Lewat satu motor aja galengan. Itu siang hari saya diajak ke tempat katanya nyari orang pinter. Untuk apa saya nggak tahu. Saya ikut aja, dibonceng oleh ponakan saya atau adik saya yang tentara tadi. Tapi dia pakaian preman. Begitu nyampe di kayak gunung gitu loh, seperti kayak Dungun. Terus pulangnya sore, karena saya nggak ikut masuk, saya di luar aja santai. Pulang sore mau maghrib saya pulang, turun lagi. Nah, turun lagi itu kan lewat sawah lagi, hamparan sangat luas sekali sawah itu, termasuk ada sawah Pak D saya di ujung sana. Jadi saya sama ponakan itu lewat, terus di tengah-tengah setelah turun ada galengan di jalan setapak motor itu ada perempuan di tengah itu. Perempuan itu betul-betul manusia menurut saya. Perempuannya di mana tuh? Di galangan di jalan itu, netopi kita motor mau numpang. Dia bilang, mas ada suaranya, mas numpang gitu loh. Ya karena kita laki-laki, perempuan kok sendirian di tengah jalan yang luasnya minta ampun sawah waktu itu, pandangan mata itu luas banget di tengah-tengah itu waktu itu. Saya stop sama adik ponakan saya yang tentara itu, stop ingin supaya dia naik. Kita tanya, kok dari mana Mbak? Enggak basa-basi, pokoknya naik. Nah, pada saat ponakan saya itu kan, itu motor itu kan ada lampu sen di belakang itu yang warna merah dengan ini ya. Begitu dia mau numpang itu, saya turun, dia tuh melihat ke saya, Mbak itu. Melihat ke saya kan melihat otomatis mau mempersilahkan dia. Rupanya ponakan saya itu ngelihat duluan, dia takut, saya sendiri juga takut. Pada saat itu apa yang saya lihat tuh kayaknya Mbak itu senyum sama saya. Dan dia masih muda, lumayan parasnya menurut saya, tapi nggak ada giginya sama sekali, dan itu tertawanya lebar. Saya waktu itu betul-betul langsung begidik buru sama perang gitu. Saya itu gitu. Terus adik saya bilang gini, nenek gitu, nenek motor tuh untungnya hidup mas, motor itu mas. Penampilannya bagaimana itu? Pakai baju apa deh? Dia pakai baju perempuan biasa, bukan pocong. Warnanya putih. Kalau nggak salah ada merah dengan putih, dengan pakaian biasa. Kalau pocong sih saya pasti dari awal udah lari lah, udah nggak ini. Itu manusia betul, tapi pada saat sore mau maghrib itu lain gitu loh pandangan saya. Dia tuh senyum ngadep saya, rupanya ponakan saya tahu. Dia bilang, naik. Begitu naik, saya kan bingung ini, cepet. Dia bilang, kau tentara kok takut? Dalam sih gitu. Kalau
jangan gini tuh nggak tentara-tentara, yang penting nyampe rumah dulu, langsung naik. Itu bahasa Jawa ngomongin sama adik itu. Ngebut aja dan lurus sepanjang hampir setengah kilo itu. Di depan saya keluar dari sawah itu kuburan semua, sepanjang itu kuburan. Jadi saya melewati kuburan itu, tapi di jalan kuburan itu, bukan di tengah kuburan, artinya di pinggir kuburan itu kuburan semua, terus sepanjang sawah itu saya ikut itu. Nah sampai di rumah tuh mengah-mengah juga saya bilang juga, lu tentara apaan sih takut, saya bilang gitu. Dia bilang ketawa, kalau gini nggak tentara-tentaraan karena bukan perang, ini saya nggak tahu juga itu siapa katanya. Dan salahnya saya memang tidak melihat lagi gitu loh, artinya saya tuh memang takut hari itu di sore hari mau maghrib itu. Pak J itu siapa? Lihat perempuan itu napak tak kakinya tuh. Nah disitulah sepertinya kalau menurut saya dia tuh berdiri di samping motor, tapi di tengah ini adik ngadep ke sono, ini perempuan ini. Tapi pada saat lampu sen itu menyentrong kita, dia senyumnya itu sangat tidak enak gitu loh. Menurut saya itu ini kok perempuan kok kayak gini gitu loh. Artinya yang si nyetir adik saya yang tentara itu sudah tahu duluan, naik, dia bilang gitu, naik, oh iya naiklah gitu. Waktu itu hampir ini saya untung tidak nyampak di jalan, tidak jatuh di got itu, di jalan setapak itu, ngebut aja itu, ngebut fokus itu. Ini benar ini terjadi itu. Mukanya tuh seperti apa tuh? Perempuan. Cuman begitu ketawa tuh ya nggak mungkin lah, Pak, nggak mungkin lah Mas. Darahnya gitu. Nggak mungkin juga Mas itu. Menurut saya tuh yo masih muda, lumayan bagus, tapi gigi habis semua gitu loh. Begitu senyum kok nggak ada kan. Itu hari itu mau maghrib, jadi pikiran saya itu ini siapa ini, sampai saya bilang ke paman saya sampai itu, kamu tidak usah lewat situ lagi, dia bilang gitu, karena memang kalau sahabat itu kata ada penunggu lagi. Tapi saya notabene sampai sekarang saya nggak tahu lagi. Tapi sampai sekarang masih ingat mukanya? Masih ingat peristiwa itu, ingat banget karena itu masih muda, saya itu masih bujang gitu. Nah, selain dari cerita ini ada lagi nggak cerita yang lain? Kalau cerita yang horor itu paling-paling ya di sawah itulah, sebelum kejadian dengan adik ponakan itu. Sebelum itu pernah juga, karena paman itu kan banyak tebu tanaman. Saya pernah siang-siang saya nyamperi, saya nggak tahu kalau mau duhur itu, saya pokoknya masuk ke areal persawahan, tebu-tebu, saya ambil tebu, saya makan di situ. Saya duduk pakai gigi aja, pakai gigi makan tebu. Dulu kan masih muda, enak banget memang. Tapi menurut saya siang itu sangat sunyi senyap, pokoknya kayak seng gitu loh. Dunia itu kayak nggak ada sinar, nggak ada kehidupan, pokoknya kayak nyeng gitu loh. Saya terkejut, ngapa cah ini. Berlari saya pulang menemui paman saya, karena paman saya punya sawah di situ. Dia bilang, man ada apa aku tadi ngapa kau di situ, nak duhur baliklah, nggak usah ke sawah. Saya itu nggak tahu. Tapi nggak tahu apa, tapi kata paman tetap dia ngomong bahwa memang ada seperti itu, ada penunggunya. Penunggu itu ada dua macam, ada yang jahat dan yang tidak. Kalau ketemu yang nggak jahat, paling-paling kamu lari ketakutan, seperti itu aja. Terus yang bolong penunggunya seperti, kalau boleh tahu penunggunya seperti apa tuh Kak? Nggak ada, cuman sunyi senyap. Kalau yang pertama peristiwa yang motor itu memang perempuan sosok, tapi aku tahunya nggak nempel tanah apa enggak, aku hari itu nggak ini. Yang penting niat ikhlas sebenarnya mau nolong dia sih, duduk anter gitu loh, karena ini perempuan di tengah sawah gitu loh, mau maghrib, itu aja sebenarnya. Apa sih yang membuat Pak J ini yakin kalau itu bukan manusia? Yang perempuan tadi tuh, yang giginya hilang semua. Iya, kalau menurut saya pertanyaan sampean itu impossible lah kalau perempuan di tengah sawah, karena tidak ada rumah. Jauh sekali rumah itu. Pakaiannya bagus. Pakaian lumayan, bukan pakaian yang kayak putih, polo pakai gunung, enggak. Tapi menurut saya tidak mungkin, dan itu depannya kuburan, tidak mungkin juga manusia di situ dewean perempuan. Menurut saya, dan itu kalaupun dia disiksa orang pasti tidak tolong, dan kalau disakiti itu enggak, berdiri tidak senyum malahan. Dan senyum itu tidak ada gigi bawa pocok, dan yang tentara itu ketakutan duluan. Saya itu begitu langsung naik motor, ngebut aja. Yang penting sampai rumah. Saya bilang, kau tentara apaan takut? Kalau gini nggak usah tentara-tentaraan, yang penting nyampe rumah katanya. Gitu aja. Itu benar. Sampai sekarang pertanyaan saya itu siapa saya nggak tahu. Yang jelas
Itu momen saya yang sampai sekarang tuh ingat sampai tua. Itu yang paling menyeramkan. Paling menyeramkan. Kalau untuk cerita yang kayak seperti di Jawa itu Mas, pernah saya lorong dulu kan, saya itu orangnya bandel masih kecil kan, suka dilarang nonton bioskop dulu. Zaman nonton bioskop balik jam 12, jam 11, nonton malam-malam pulang. Padahal lahan di rumah itu dulu ada satu tempat yang kalau mau ke bioskop itu cuman kok inilah tempat. Tapi saya tidak takut hari itu. Tapi dengan cara apa? Saya berlari kenceng-kenceng. Dia bilang di kampung tuh ada orang ngesot lah, ada orang kayak tangan melayang kayak kepala melayang kayak lewat situ gitu loh. Tapi saya nggak pernah ditemuin. Tapi tetap setiap melangkah situ pasti bulu kuduk saya pasti terangkat gitu loh. Itu menurut saya itu normal lah untuk manusia itu kan, setidaknya memang di dunia ini kan kita berdampingan dengan mereka. Iya betul. Kalau untuk perempuan itu, tapi setelah Pak J pergi naik motor itu dia ngikutin dari belakang nggak ada. Saya sendiri nggak lihat juga, adik ponakan saya juga takut. Yang penting nyampe rumah gitu loh intinya, nyampe rumah. Dan nggak ada, karena di depan mata kita tuh kuburan Mas, di sepakan itu kuburan. Jadi kita tuh di kepala kita tuh siapalah itu loh. Jadi itu loh. Yang perempuan ini itu di dekat kubur atau gimana tuh posisinya tuh? Enggak, jauh dari kuburan, di tengah sawah. Di tengah sawah. Di tengah sawah ada jalan setapak itulah. Itu tahu-tahu saya juga nggak tahu dari mana sumbernya, kok tahu-tahu ada perempuan tegak di situ gitu loh. Dan minta mau gonceng, makanya stop. Namanya perempuan, gonceng-gonceng agak kasihan. Tuh pokoknya begitu senyum kayak gitu. Jadi kami tuh berlari lah kenceng. Gitu, itu sebenarnya intinya seperti itu. Kalau itu sampai sekarang, dan kalau itu pun perempuan, menurut saya tidak mungkin. Karena apa? Itu sawahnya itu besar sekali, luas sekali, dan di samping itu ada kayak bukit yang naik. Ponakan saya itu kan minta wong pinter, tidak tahu namanya tentram, nggak ngerti aku. Yang penting aku melok, itu lapasnya saya ketemu cak itu. Ke orang pinter itu ketemu dia, tapi di urusan dia, saya cuma nongkrong di luar. Pas balik kan bareng lagi nih, bermotor lagi nih, nah maghrib lah baru balik, nah ketemu cak itulah gitu loh. Nah itu. Selain dari itu nggak ada lagi yang di Pak J? Nggak. Kalau di Sekojo dulu pernah itu, saya pulang malam. Tapi Sekojo ini di mana? Di Palembang. Palembang Mas Ari. Dulu malam pulang kerja, kalau jam kalau di hotel itu kan shift kedua kan jam 11 malam pulang kerja. Jalan ini satu-satu. Dari jauh tuh kayak ada yang manggil-manggil gitu Mas. Wow gitu loh, manggil-manggil. Saya tuh stop dulu. Apa ini aku bilang? Kayak ngawi-ngawi gini manggil ya. Begitu saya tuh takut ya. Tapi saya gini, takut dan tidak. Saya tidak takut. Saya terus jalan itu. Karena tidak ada jalan lain. Bismillah jalan. Rupanya begitu saya nyampe ke itu, rupanya pohon pisang yang kering ditiup angin malam-malam, kayak hantu manggil-manggil. Itu boleh dibuktikan. Itu saya itu ngalami. Benar itu. Baik, terima kasih kepada Pak J sudah memberi pengalaman horornya ke channel kita. Nanti kalau ada ini kita undang lagi ya Pak J. Oke, siap Mas. Mungkin ada temannya, mungkin ada pengalaman, mungkin bisa ceritakan di sini. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Kita lanjut lagi nanti ke video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.